Dalam perjalanan waktu, manusia selalu dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Segala sesuatu akan berubah. Setiap perubahan membawa pertumbuhan, memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Namun di saat yang sama, perubahan juga menuntut kita untuk melepaskan sebagian dari apa yang pernah kita miliki. Karena tidak semua hal dapat berjalan seiring dengan arah yang kita tuju. Dari sanalah muncul satu pertanyaan lama yang terus berulang. Apakah mungkin menjaga sesuatu tetap utuh tanpa harus kehilangan apapun? Di sebuah wilayah kepulauan yang terpisah dari dunia luar, pertanyaan itu tidak hanya dipikirkan, tetapi dijadikan dasar dalam membangun sebuah negara. Sebuah keyakinan lahir bahwa kestabilan dapat dijaga jika perubahan dapat dikendalikan. Dari pemikiran inilah konsep keabadian mulai terbentuk, bukan sebagai harapan, tetapi sebagai tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks Inazuma, konsep keabadian berakar pada pandangan Raden E sebagai penguasa wilayah tersebut. Ia memandang keabadian sebagai kondisi di mana segala sesuatu dapat dipertahankan dalam keadaan yang tetap. Tujuan utamanya adalah menjaga Inazuma dari ketidakpastian yang dibawa oleh waktu. Pemikiran ini tidak muncul tanpa sebab. Salah satu peristiwa yang membentuk cara pandangnya adalah kehilangan sosok Raden Makoto. Selain itu, kehancuran yang terjadi di Generia juga memperkuat keyakinan bahwa perubahan dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap dunia. Dari pengalaman tersebut, muncul anggapan bahwa menjaga keadaan tetap stabil adalah cara untuk melindungi apa yang masih tersisa. Keabadian kemudian dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan. Perbedaan pandangan antara Raden E dan Raden Makoto menjadi bagian penting dalam memahami konsep ini. Makoto melihat keabadian sebagai sesuatu yang dapat berjalan bersama waktu. Sementara itu, E memandang bahwa keabadian perlu dijaga dengan mempertahankan keadaan agar tidak berubah. Dua sudut pandang ini menjadi dasar dari arah kebijakan yang kemudian diterapkan di Inazuma. Konsep keabadian tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang diterapkan di wilayahnya. Salah satu contohnya ada Vision Hantai Grid yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh ambisi individu terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat juga kebijakan Saboku Grid yang membatasi interaksi dengan dunia luar. Di sisi lain, Raiden E juga menciptakan Raiden Shogun sebagai representasi dari sistem yang berjalan secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh perubahan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keabadian tidak hanya bersifat pemikiran, tetapi juga diterapkan dalam struktur pemerintahan. Namun dalam praktiknya konsep ini membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Pembatasan terhadap ambisi dan interaksi luar menyebabkan perkembangan menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini memunculkan ketegangan antara kebutuhan manusia untuk berkembang dengan sistem yang berusaha untuk mempertahankan keadaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa menjaga kestabilan dalam waktu panjang memerlukan keseimbangan antara mempertahankan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Seiring berjalannya waktu, Raiden E mulai memahami bahwa perubahan tidak selalu membawa kehancuran. Interaksinya dengan berbagai pihak membuka sudut pandang baru mengenai bagaimana dunia terus bergerak. Dari sini, konsep keabadian yang sebelumnya dipahami sebagai sesuatu yang harus dijaga secara mutlak mulai mengalami penyesuaian. Keabadian tidak lagi dilihat sebagai keadaan yang sepenuhnya tetap, tetapi sebagai sesuatu yang dapat bertahan meskipun waktu terus berjalan. Konsep keabadian di Inazuma menunjukkan bagaimana sebuah pemikiran dapat membentuk arah sebuah negara. Keabadian dalam konteks ini berawal dari pengalaman kehilangan, kemudian berkembang menjadi sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, hingga akhirnya mengalami perubahan seiring pemahaman yang semakin luas.